Sab wajah setelah sholat dan setelah berdoa telah dinyatakan bid'ah oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Hal yang demikian ini jelas merupakan sebuah kegagalpahaman. Dia gagal paham isi kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, atau kalau dia itu tidak gagal paham, berarti sengaja melakukan kedustaan atas nama Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab Al-Minhaj Syarah Muslim bin Al-Hajjaj, karya Imam An-Nawawi punya kami, terbitan Darul Ihya Turath Al-Arabi, juz ke-5, halaman 176. Yang ia maksud sebenarnya masalah hukum daripada mengusap wajah ketika selesai berdoa kunut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami, yaitu TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kembali kami akan membongkar kebohongan-kebohongan dari Ustadz Wahabi yang ini tetap sen. Di Ustadz ini tak henti-hentinya berbohong, membodohi umatnya, membohongin umatnya, membohongi jemaahnya. Apakah memang ajaran Wahabi itu dibolehkan berbohong demi untuk menyebarkan luaskan ajaran Wahabiyah ini, itu dibolehkan untuk berbohong, membohongi umat? Apakah seperti itu memang ajarannya? Bagi pemirsa, saudara Salafi Wahabi yang tidak terima dengan video ini, ustadznya dibongkar kebohongannya, silakan Anda bantah melalui kolom komentar tapi tolong dibantah dengan menggunakan dalil, jangan hanya asal komentar menggunakan modal dengkul saja, tapi pakai ilmu pengetahuan. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Mudah-mudahan bantahan-bantahan kami ini, bantahan dari Ustadz Saniwoyi, dapat menyadarkan kita, menyadarkan saudara-saudara kita Salafi Wahabi, sehingga bisa kembali kepada jalan yang benar. Mari kita simak bersama-sama. Apapun yang tidak terima dengan bantahan kami, monggo silakan mengajak diskusi langsung dengan kami. Bahkan kalaupun Zainal Abidin Al-Wahabi tidak malu untuk mengajak kami diskusi atau punya keberanian, monggo langsung tag nama kami, ngajak diskusi, bikin video ngajak diskusi kami, ya. Kami Sani Uye tidak akan pernah mundur untuk diskusi dengan para pendusta, dengan para pembohong atas nama Al-Imam An-Nawawi. Sab wajah setelah sholat dan setelah berdoa telah dinyatakan bid'ah oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Hal yang demikian ini jelas merupakan sebuah kegagalpahaman. Dia gagal paham isi kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, atau kalau dia itu tidak gagal paham, berarti sengaja melakukan kedustaan atas nama Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab Al-Minhaj Syarah Muslim bin Al-Hajjaj, karya Imam An-Nawawi punya kami, terbitan Darul Ihya Turath Al-Arabi, juz ke-5, halaman 176. Yang ia maksud sebenarnya masalah hukum daripada mengusap wajah ketika selesai berdoa kunut. Kami bacakan di sini.
wa mahallul kunuti ba'da raf'ir ra'si minar ruku'i fi raq'atil akhirati wa fi istihbabil jahri bil kunuti fi sholatil jahriyati wajhani asahhuhuma yajharu wa yustahabbu raf'ul yadaini fihi wa la yamsahul wajha wa qila yustahabbu mashuhu. Dalam masalah kunut subuh, mazhab Imam Asy-Syafi'i jelas mengatakan sunnah kita kunut subuh. Kapan kita melakukan kunut subuh? Yaitu wa mahallul kunuti ba'da raf'ir ra'si. Kunut itu dilakukan setelah kita mengangkat kepala minar ruku, dari ruku. Setelah ruku, sami Allahu liman hamidah fir raq'atil akhirati, yaitu di rakaat terakhir, dalam artian di rakaat kedua. Jadi setelah ruku kita sami Allahu liman hamidah. Nah, setelah i'tidal baru kita melakukan doa kunut. Wa fi istihbabil jahri bil kunuti fi sholatil jahriyati wajhani. Di dalam masalah apakah kunut subuh dalam salat subuh itu dilakukan dengan jahriyah atau dengan nyaring atau lirih, maka di sini terdapat dua pendapat. Asahhuhuma yajharu. Pendapat yang paling sahih adalah dinyaringkan doa kunut itu. Wa yustahabbu raf'ul yadaini fihi, dan disunnahkan mengangkat kedua telapak tangan di saat kunut. Wala yamsahul wajha, namun tidak dianjurkan mengusap wajah pada waktu kunut, tidak disunahkan. Jadi setelah doa kunut tidak disunahkan mengusap wajah, enggak. Waqilah boleh, wakulah boleh. Waksir awish mim fa thulathiin uil ainan wa dhammun jakabu afahtumil, itu alfiyah. Waqilah, ada yang mengatakan yustahabbu mashuhu, bahkan masih ada yang ngomong berpendapat bahwa disunnahkan mengusap wajah setelah selesai doa kunut. Jadi yang dimaksud di sini ternyata tidak dianjurkan mengusap wajah kalau setelah selesai doa kunut. Artinya apa? Di dalam pandangan ulama-ulama Syafi'iyah memang dijelaskan di kitab-kitab mereka semua bahwa ketika selesai berdoa di dalam sholat tidak dianjurkan mengusap wajah. Itu keterangannya. Kalau di dalam sholat, contoh di dalam sholat, doa di dalam sholat, yaitu doa kunut subuh, kan masih waktu sholat kita, maka tidak dianjurkan mengusap wajah. Tetapi kharijah sholat, kalau di luar sholat, setelah salam atau setelah kita selesai berdoa di luar sholat, maka dianjurkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah, termasuk oleh Imam An-Nawawi. Bahkan di sini pun dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj itu tidak ada kata-kata bid'ah, hanya saja la yamsahul wajha, tidak dianjurkan untuk ngusap wajah, gitu aja. Nggak ada tuduhan bid'ah oleh Imam An-Nawawi, nggak ada sama sekali. Ini pun dalam konteks doa kunut. Kalau di luar sholat atau setelah selesai salam dari sholat atau setelah selesai kita berdoa di luar sholat, ya jelas oleh Imam An-Nawawi dianjurkan ngusap wajah. Contoh dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab punya kami, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, tepat di juz ke-6 halaman 38. Wa min adabid du'ai kaunuhu fil awqati wal amakini wal ahwali syarifati wastiqbalul qiblati wa raf'u yadayhi wa mashu wajhihi ba'da faraghihi. Di antara beberapa tata krama berdoa, hendaklah doa itu dilakukan pada waktu yang mulia, di tempat yang mulia, dan dalam kondisi yang mulia. Wastiqbalul qiblati, dan hendaklah doa itu dilakukan dalam kondisi kita menghadap ke arah kiblat. Wa raf'u yadayhi, dan hendaklah di saat kita berdoa kita angkat kedua tangan kita. Wa mashu wajhihi ba'da faraghihi, dan hendaklah setelah selesai berdoa kita mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Ini kata Imam An-Nawawi. Makanya jelas Zainal Abidin itu kalau nggak paham isi Al-Minhaj, berarti dia itu melakukan kedustaan. Tidak cukup dari itu teman-teman. Bahkan di dalam kitab Al-Adhkar, ini juga karya Imam An-Nawawi, terbitan Maktabah Imaratillah, pada halaman 353
Imam An-Nawawi membuat sebuah bab, babun fi adabid du'ai, bab tentang masalah tata krama berdoa. Saya loncat. Di sini Al-Imam An-Nawawi mengutip pandangan Al-Imam Al-Ghazali. Wa qala Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya'i. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali beliau berkata dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin, adabud du'ai asyaratun. Tata krama berdoa itu ada 10. Kami loncat untuk menyingkat waktu. As-salisu, nomor 3, adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqbalul kiblati, menghadap ke arah kiblat, wa raf'ul yadaini, dan mengangkat kedua tangan, wa yamsahu bihima wajhahu fi akhirih, dan setelah itu mengusap wajah dengan kedua telapak tangan di akhir kita berdoa. Dalam artian setelah selesai berdoa kita ngusap tangan. Ini kata Imam Al-Ghazali dikutip oleh Imam An-Nawawi, dimasukkan dalam bab tentang tata krama berdoa. Dalam halaman 355 dalam kitab Al-Azkar, Imam An-Nawawi juga membuat bab, babu raf'il yadaini fid du'ai tsumma mashil wajhi bihima, bab tentang masalah mengangkat kedua tangan di saat berdoa kemudian mengusap wajah dengan kedua telapak tangan setelah selesai berdoa. Rawaina fi kitab Tirmidzi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi du'ai lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Kami telah meriwayatkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau Sayyidina Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika berdoa beliau kan mengangkat kedua telapak tangannya dan beliau tidak menurunkan kedua tangannya sehingga beliau mengusap terlebih dahulu wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Mengomentari hadis ini, Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yang bernama Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, punya kami Maktabah Arafah Jaya, Surabaya, Indonesia, tepat di halaman 347. Di sini dijelaskan oleh Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa an Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fid du'ai lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika berdoa beliau mengangkat kedua tangannya, lam yaruddahuma, dan beliau tidak mengembalikan kedua tangannya hatta yamsaha bihima wajhahu, hingga beliau mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya ketika selesai berdoa. Akhrajahu At-Tirmidzi wa lahu syawahidu minha hadits Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma inda Abi Daud wa ghairi, wa majmu'uha yaqdi bi annahu haditsun hasanun. Kesimpulannya, kata Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Asqalani, setelah hadis-hadis tentang masalah ngusap wajah ketika selesai berdoa itu, setelah dikumpulkan semua hadis itu menunjukkan bi annahu haditsun hasanun, hadisnya hadis hasan. Sekali lagi kami katakan, sanjungan Wahabi yang bernama Zainal Abidin, dia sungguh telah melakukan kedustaan atas nama Al-Imam An-Nawawi tentang masalah hukum mengusap wajah setelah selesai berdoa ataupun setelah selesai sholat. Dan kalau dia tidak berbohong, dia dinyatakan jelas gagal paham tentang isi kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj. Dan bagi siapapun yang tidak terima dengan bantahan kami, monggo silakan mengajak diskusi langsung dengan kami. Bahkan kalaupun Zainal Abidin Al-Wahabi tidak malu untuk mengajak kami diskusi atau punya keberanian, monggo langsung tag nama kami, ngajak diskusi, bikin video ngajak diskusi kami, ya. Kami Sani Uye tidak akan pernah mundur untuk diskusi dengan para pendusta, dengan para pembohong atas nama Al-Imam An-Nawawi. Wahabi ini sungguh terlalu banyak sutat-sutat Wahabi yang sudah melakukan kedustaan atas nama para ulama. Dan kami bersikap begini bukan karena kesombongan ataupun karena kebencian, teman-teman. Tidak, kami mengajak Anda diskusi kalaupun memang berani, karena kami ingin menjaga amanah keilmuan
kita ini para santri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kita yang tahu wajib bersuara ketika kitab-kitab para ulama diobrak-abrik, dipelintir-pelintir oleh orang-orang yang tidak punya tanggung jawab atas nama amanah keilmuan. Maka wajib bagi siapa yang tahu untuk membongkar kedustaan-kedustaan orang-orang yang tidak memiliki amanah di dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Kembalilah kepada kebenaran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah video yang kami bawakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan video ini saudara kita Salafi Wahabi disadarkan Allah dan kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Sani Oye tadi. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.